Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Majelis GKJ Bekasi mengucapkan selamat beribadah Kamis Putih kepada segenap warga jemaat yang saat ini beribadah secara virtual. Diberitahukan kepada segenap warga jemaat bahwa sakramen perjamuan akan dilayankan pada ibadah Jumat Agung 2 April 2021 pukul 9 WIB di seluruh tempat ibadah GKJ Bekasi dengan tetap mentaati protokol pencegahan COVID-19. Bagi warga jemaat yang sudah diperkenankan ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan, sudah baptis dewasa atau sidi, dimohon mempersiapkan diri. Marilah Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bersaat teduh sejenak. Teduh selesai. Ibadah Kamis Putih saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Letkol Dr. Andes Harold EAJ MPDK. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malam ini kita menghayati Kamis Putih. Ya, hari Kamis menjelang kematian Yesus. Di hari itu, Yesus menunjukkan kesucian hati dengan membasuh kaki para murid dan mengadakan perjamuan malam. Ia yang Maha Besar rela merendahkan hati untuk melayani manusia. Ia yang Maha Kuasa rela memberikan diri untuk merangkul manusia, memberi waktu, tenaga, dan memberi hatinya yang putih suci. Di Kamis yang putih suci, marilah kita menghayati kesucian pengorbanannya dengan hati suci,
hati tulus dengan nyanyian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing, marilah ibadah Kamis Putih ini kita dasari dengan pengakuan bersama. Pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah, gunung batu perlindungan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bila ku renung dosaku. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki agar kita belajar dan terus belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, serta merendahkan hati di hadapan sesama. Kristus memberikan teladan nyata sebagaimana sabda Tuhan dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-5 sampai dengan 7, yang demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudaraku, sungguh tidak mudah mengalahkan ego, gengsi, dan keangkuhan dalam diri kita. Mari kita renungi hidup kita mohon ampunan Tuhan dengan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 37, baitnya yang pertama sampai dengan yang kedua. Bila ku renung dosaku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk di dalam doa kita. Bapa yang ada di sorga, di petang hari Kamis Putih ini kami menghadap kehadirat-Mu. Ketika kami hidup di dalam perjalanan yang boleh kami miliki, sering kami tidak memiliki sehati dan sepikir, sering kami memiliki pemahaman serta keinginan apa yang baik menurut kami. Oleh karena itu ya Pak, kami bersyukur di dalam Yesus Kristus. Ketika dosa-dosa ini kami renungkan, kami perlu dan kami membutuhkan pengampunan Tuhan. Di dalam darah Yesus Kristus, kami yang orang berdosa, Engkau boleh sucikan. Dan Engkau boleh perkenan di dalam kekudusan untuk datang bersama di dalam persekutuan dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dan ketika kami berada bersama di dalam kekudusan oleh karena kasih karunia dan karya Roh-Mu, kami rindu dan kami ingin senantiasa Tuhan hadir. Sehingga ketika kami boleh mengumulkan kebenaran firman, kami betul-betul mendapat pelukan, sentuhan dari kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh diingatkan atas pengorbanan, atas kebenaran yang boleh Engkau ajarkan kepada kami, sehingga pada petang hari ini, di hari Kamis Putih ini, kami boleh dibangunkan iman percaya kami untuk melihat dengan mata hati, melangkah di dalam pimpinan dan pertolongan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Bacaan kita pada malam hari ini akan diambil dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes, pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 17. Yohanes 13, ayat 12 sampai 17 yang demikian. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan.
Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah saudara dan diberkatilah senantiasa ketika kita boleh melakukan kebenaran firman di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Jemaat yang ada di rumah, rendah hati dasar pelayanan. Inilah yang akan kita gumulkan dari Yohanes pasal 13 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Ada sebuah pengalaman yang dialami oleh seorang miliarder ketika dilihat dari segi finance. Kekayaan yang dia miliki ini tidak habis untuk dilanjutkan hingga sampai 12 keturunan. Tetapi ada suatu hal yang sangat menarik. Miliarder ini memiliki sebuah perjalanan yang cukup menjadikan kita bertanya-tanya. Pada suatu saat ketika dia melewati di daerah Kumuh, kemudian dia melihat seorang tunawisma yang lumpuh berada di pinggir jalan. Dia mencoba untuk meminta supirnya menghentikan mobil, lalu dia turun. Dan di saat dia turun, dia tidak hanya meminta supir itu untuk menggendong, tetapi dia sendiri mencoba untuk menggendong orang ini masuk ke dalam restoran, lalu diajak makan. Setelah itu digendong kembali untuk menuju ke sebuah toko kesehatan dan membeli apa yang disebut dengan kursi roda. Dan kenyataan ini menjadi sebuah viral yang sangat direspon oleh banyak orang. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, hal yang demikian ini menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Kenapa orang yang sedemikian kaya mau melakukan perbuatan yang menurut orang lain ini adalah perbuatan yang sia-sia, perbuatan hina. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karena hal yang viral ini seakan-akan menjadi sebuah misteri, maka wartawan mencoba untuk mencari tahu kenapa ini dilakukan. Di saat dia menjumpai dan lalu terjadilah wawancara, dia bercerita. Di tengah kehidupan yang pernah dia jalani, dia pun diperanakan oleh seorang yang lumpuh dan seorang yang buta. Tetapi di dalam kehidupan yang dia lakukan, di dalam perjalanan yang dia miliki, dia tidak pernah melihat dari mana ia dilahirkan, tetapi dia melihat bagaimana ia harus berjalan di dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Kristus, apa yang ada di dalam perikop Yohanes pasal 13 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17 ini menjadi sebuah keteladanan yang memang sudah dinyatakan dan dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, saudara-saudara yang sudah dibaptis dan memiliki iman kepada Kristus sebagai umat Allah, kita yakin, kita percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah.
Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, yang menciptakan segala alam semesta ini, firman yang menguasai apa yang ada di dunia dan di surga. Dia memiliki kemuliaan, dia memiliki kuasa. Tetapi satu hal yang sangat menarik. Mungkin beberapa orang akan mengatakan, bodoh kali. Hidup sudah enak-enak, kenapa mengurusi atau mencoba untuk memerhatikan yang lain? Suatu kebodohan ketika kita bisa memberikan kepada orang lain atas segala usaha yang kita kerjakan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Di dalam perikop ini Tuhan Yesus memberikan sebuah keteladanan. Dia yang kudus, dia yang mulia, dia yang telah menciptakan kehidupan ini. Yesus mengajar dengan kasih. Yesus mengajar dengan hati. Yesus mengajar menempatkan bagaimana sebagai utusan untuk memuliakan Allah, itulah yang menjadi kunci utama. Ketika dia disanjung, dia tidak menempatkan diri untuk membanggakan diri. Ketika dia dielulukan, dia tidak tergelincir. Tetapi dia tetap bagaimana pekerjaan Allah Bapa harus menjadi sesuatu yang sempurna di dalam kehidupannya. Pada Kamis Putih ini Tuhan Yesus telah memberikan contoh bahwa sesungguhnya pengajaran yang ia lakukan, pemberitaan serta mujizat yang dikerjakan adalah menunjukkan sesungguhnya Allah datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Allah datang untuk mengangkat manusia hidup kembali di dalam kehidupan bersama dengan Allah oleh karena kekudusan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28 firman Tuhan mengatakan demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebelum ini dilakukan dan sebelum ini dialami oleh Tuhan Yesus, Yesus mencoba untuk memberikan keteladanan membasuh kaki para muridnya. Ia ingin menunjukkan bagaimana merendahkan diri di hadapan Allah adalah sesuatu bagian pelayanan supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kenyataan yang demikian ini adalah harus menjadi bagian kehidupan yang mendarah daging, menjadi kehidupan yang harus kita lakukan dan kita perbuat. Namun bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, perbuatan yang demikian ini adalah menjadi sebuah kerugian. Perbuatan yang demikian ini adalah merendahkan harga diri. Perbuatan yang demikian ini adalah merugikan kedudukan jabatan yang dimilikinya. Yesus memberikan keteladanan. Tidak demikian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus menjadi satu-satunya sumber untuk kita teladani, menjadi satu-satunya sumber yang membawa hati dan kehidupan kita untuk mendasari pelayanan. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14, firman Tuhan menegaskan bagi kehidupan kita demikian. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Firman ini memberikan sebuah penegasan. Di dalam Yesus Kristus kita sudah dikuduskan oleh darahnya yang tak bercacat, yang sudah tercurah,
supaya kita disucikan menjadi umat-Nya. Ketundukan adalah bagian bagaimana kita melakukan pelayanan. Mengakui kesalahan, memberikan pengampunan, membuat di dalam kehidupan kita sehati sepikir. Memiliki kepedulian terhadap apa yang harus kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Atas pergumulan yang dihadapi oleh sesama adalah wujud kerendahan hati. Karena di dalam kerendahan hati itulah kita adalah kekasih Kristus di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara. Jadilah penyayang dan rendah hati. Demikian juga 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-5. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kedua firman ini menyadarkan kepada kita betapa ketundukan, betapa memiliki bisa menerima pandangan, mau menempatkan diri kita sebagaimana seharusnya untuk kemuliaan Tuhan. Itulah wujud kerendahan hati yang harus kita perbuat dan harus kita lakukan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pada ibadah Kamis Putih ini kita diperhadapkan bagaimana kita harus menerima dan bagaimana kita harus mengakui kehidupan yang sesungguhnya. Kita sudah disucikan oleh darah Yesus Kristus. Dan di dalam kesucian itu kita dituntut dan kita dirindukan oleh Allah supaya kita melakukan kehidupan-kehidupan seturut dengan keteladanan yang Yesus berikan. Sehingga kehidupan kita semakin menjadi hidup, kehidupan kita semakin menjadi bermakna bagi orang lain. Karena kehidupan itu sesungguhnya bukan kita yang melakukan, bukan diri kita yang mengerjakan. Tetapi di dalam kekudusan itulah Roh Allah sendiri yang melakukan pekerjaannya untuk kemuliaan sehingga kita boleh selalu ada di dalam kerendahan hati kita. Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang ada di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, mari kita undang Tuhan, inilah hatiku, masuklah. Supaya aku selalu memiliki kerendahan hati. Supaya aku boleh selalu melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan pikiran, kemauan, ataupun keberadaan kita sebagai manusia. Karena kita sudah disucikan. Dan kita sudah berada di dalam karya perbuatan apa yang Tuhan rindukan bagi kemuliaan-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus memberkati. Amin. Kita masuki saat teduh kita sebelum kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau yang selalu ada mengingatkan, mengajarkan dan mengasihi kehidupan kami yang sesungguhnya tidak pantas di hadapan-Mu. Kami bersyukur ya Bapa di dalam Yesus Kristus. Ketika pada petang hari ini kami boleh dibuka mata hati kami.
Sesungguhnya segala perilaku, sesungguhnya segala perkataan, sesungguhnya segala perbuatan yang seharusnya kami lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi itu tidak akan pernah terjadi ketika kami mengandalkan pikiran, kemauan, dan keberadaan diri kami sebagai manusia. Bapa, kami membuka hati kami. Kami menyerahkan keberadaan hidup kami untuk Tuhan hadir, menguasai seluruh apa yang ada di dalam pergumulan kami, menguasai seluruh apa yang menjadi pikiran kami, dan menguasai seluruh apa yang menjadi pengharapan kami. Karena ketika semua yang ada di dalam diri dan kehidupan kami Tuhan yang menguasai, maka kami akan dimampukan untuk melangkah di dalam pengharapan, di dalam sukacita, di dalam segala kasih yang boleh kami lakukan untuk mewujudkan bagaimana kami harus merendahkan hati kami di banyak kehidupan saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Bapa yang ada di surga, dengan keberadaan Roh-Mu yang kudus yang ada di dalam setiap kehidupan hati jemaat-Mu yang pada saat ini bersama-sama, kami boleh beribadah walaupun di antara kami tidak saling berjumpa. Namun kami percaya dan kami yakin ketika kuasa itu bekerja, ketika kuasa itu hadir di dalam setiap hati jemaat-Mu yang pada saat ini berada di rumah mereka masing-masing, karya Tuhan nyata bagi kehidupan saudara-saudara kami. Bapa yang ada di sorga, kami berdoa sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai ayah. Kami berdoa sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai istri. Demikian juga kami berdoa sebagai anggota keluarga, sebagai anak. Pimpinlah kami di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam gereja yang kecil, kami boleh saling merendahkan hati, kami boleh saling mendukung, dan kami boleh saling menopang. Sehingga kami boleh mengawali dari keluarga kami, kami dibimbing untuk melihat dan melangkah untuk kehidupan banyak orang. Karena kami yakin dan percaya, ketika segala sesuatunya dikuasai oleh rancangan Tuhan, dikuasai oleh kemuliaan Tuhan, kami tidak akan pernah ragu untuk menghadapi pergumulan yang terjadi. Karena Tuhan menjanjikan pengharapan untuk kami terlepas. Bahkan Tuhan sudah menyediakan apa yang terbaik. Ketika kami berada di dalam sakit penyakit, terkadang memang kami memiliki sesuatu keraguan, memiliki keputusasaan. Tetapi di dalam janji Yesus Kristus, kami yakin yang terbaik pasti terjadi. Karena kuasa Roh-Mu yang kudus Engkau hadirkan di dalam setiap hati kami. Bapa yang ada di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini berada di dalam pergumulan pandemi COVID yang juga saat ini sedang terjalin kepada dirinya, terjangkit pada dirinya. Kami berdoa Tuhan, terkhusus untuk Bapak Bagus ya Bapak. Kami teringat, kami rindu Tuhan tunjukkan karya mujizat-Mu. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan. Lihatlah hati kami Tuhan. Kami rindu Engkau menyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan bagi saudara kami yang lain. Sehingga dengan kesembuhan yang Tuhan anugerahkan, kami yakin dan percaya di sana mujizat Tuhan terjadi dan nama Tuhan akan terus dipermuliakan, disaksikan. Yang pada akhirnya membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Bapa yang ada di sorga, kami juga berdoa untuk saudara kami yang lain di tengah pergumulan mereka masing-masing. Biarlah dengan firman Tuhan pada petang hari ini, di mana kuasa Roh-Mu yang kudus mengajarkan kepada kami untuk berserah senantiasa, maka karya perbuatan tangan kasih setia Tuhan akan nyata bagi kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Di tengah kenyataan yang diperjuangkan, di tengah kenyataan yang sedang dikerjakan untuk menangani pandemi COVID, di mana vaksinasi boleh mulai dikerjakan, biarlah Engkau tuntun dan Engkau hadirkan kuasa Roh Kudus-Mu bagi para pemimpin-pemimpin kami
yang menentukan kebijakan untuk melaksanakan vaksin ini Tuhan. Sehingga kami ditempatkan pada suatu kedamaian karena kami tahu kapan waktunya kami menerima itu. Bapa yang ada di sorga, kami juga ingin serahkan kehidupan gereja-gereja dimanapun mereka berada. Kami serahkan pekabaran Injil, baik melalui pewartaan, demikian juga melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pakailah, sempurnakanlah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dengan segala kerendahan hati oleh karena Tuhan berkarya di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan kehidupan kami ya Bapa, sepenuhnya di dalam iman, percaya, pengharapan dan tuntunan kuasa Roh-Mu. Karena di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, saundang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli dengan masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ibadah Kamis Putih ini kita diberi kesempatan Tuhan untuk mengucap syukur melalui persembahan. Sebagai ayat penghantar di dalam kita mengucap syukur diambil dari Roma 11 ayatnya yang ke-36. Roma 11 ayat yang ke-36 yang demikian firman-Nya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan nyanyian pelengkap hitung jemaat 265 bait 1 sampai 2, bukan karena upahmu. Persembahanmu
Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari persembahan kita serahkan kepada Tuhan dalam doa dan kita sempurnakan melalui doa Bapa kami. Mari berdoa. Segala hormat dan kemuliaan hanya kami naikkan padamu Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Tuhan yang memelihara di dalam hidup dan kehidupan kami. Terlebih Tuhan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan pada ibadah Kamis Putih ini, Tuhan memperkenankan kami untuk mempersembahkan persembahan yang berupa uang. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan kuduskan, sehingga persembahan ini boleh mencukupi segala pekerjaan pelayanan-Mu, sehingga Tuhan kerajaan-Mu semakin hari semakin diperluas, sehingga nama-Mu semakin hari semakin dimuliakan. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu di dalam mempersembahkan persembahan ini, dan juga Tuhan hamba-Mu yang Tuhan percaya di dalam mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan tuntun dan berkati, sehingga boleh mengelola seturut kehendak Engkau. Inilah seru doa kami ya Allah, hanya kami sempurnakan melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, marilah di hari Kamis Putih ini kita bersungguh-sungguh meneladani ketulusan dan kerendahan hati Tuhan Yesus, dan bersama-sama menyanyikan dari nyanyian Kidung Baru 193 bait 1 dan 4, Aku Hendak Tetap Berhati Tulus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita arahkan hati kita dan membuka hati agar berkat pimpinan Allah selalu ada dan bersama di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin.